Pukul 2 Nilam 3 dini hari, seorang seleb TikTok, Aulia Prameswari yang dikenal dengan akun @auliablue, sedang duduk di depan cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu putih seperti di ruang rias selebriti. Cahaya remang lampu LED kamar menyelimuti wajahnya yang dipulas dengan makeup tebal. Di layar ponselnya, notifikasi banjir. Ribuan pengguna bergabung ke siaran langsungnya. Live TikTok malam itu bukan live biasa. Aulia yang sering dianggap memiliki aura gaib, memutuskan untuk melakukan siaran horor dengan tantangan, memanggil Nyi Blorong melalui ritual dari buku Primbon kuno yang ia beli dari toko antik di Pasar Senen. Ia ingin menembus 1 juta penonton secara live. Konten itu menjanjikan viralitas. Konten itu katanya akan jadi lompatan terakhir menuju selebritas sejati. Di depannya ada mangkuk berisi air kembang 7 rupa, sebuah lilin hitam, dan selai kain batik kuno dengan corak ular naga menyilang. Buku Primbon terbuka di halaman yang warnanya telah menguning, menampilkan mantra pemanggil Ratu Laut dari daratan Jawa yang dikelilingi simbol-simbol aneh seperti sisik ular, ekor ikan, dan ukiran tengkorak. Aulia mulai membaca mantra dengan lantunan lirih yang menggema. Disusul suara hujan gerimis yang tiba-tiba turun di luar jendela, padahal malam sebelumnya cerah. Penonton yang menyimak live menuliskan komentar ketakutan dan penasaran. Beberapa mengatakan melihat bayangan perempuan di belakang Aulia. Beberapa lain menyebutkan suara mendesis dari speaker ponsel mereka. Namun Aulia tak berhenti. Ia ingin viral, ia ingin terkenal, ia ingin abadi. Setelah mantra selesai dilafalkan, lampu LED tiba-tiba mati. Layarnya gelap, namun live masih berjalan. Komentar berhenti sejenak, lalu layar kembali terang dengan cahaya kebiruan yang tidak berasal dari sumber cahaya manapun di dalam kamar. Aulia masih duduk, tapi wajahnya berubah. Tatapannya kosong. Matanya seperti memantulkan permukaan laut. Mulutnya tersenyum, namun sudut bibirnya meneteskan darah. Air dalam mangkuk mulai mendidih, padahal tidak ada api. Kain batik yang semula terhampar rapi, kini merayap ke atas tubuh Aulia seperti memiliki nyawa. Di layar, sosok ular besar mulai terlihat samar di belakangnya, menggeliat pelan dengan sisik yang memantulkan warna-warni seperti pelangi dalam air. Penonton semakin histeris. Komentar membanjiri layar. "Tolong matikan live-nya. Itu bukan Aulia lagi. Astagfirullah. Itu Nyi Blorong." Ponsel Aulia tetap menyala. Layar tetap merekam. Tapi wajah Aulia mulai berubah. Matanya memanjang ke samping seperti mata reptil. Rambutnya menebal dan mulai menjulur hingga lantai. Dari lehernya menjulur pola sisik berkilau yang berdenyut hidup. Kulit wajahnya mengelupas sedikit demi sedikit, menampakkan lapisan berlendil berkilat di bawahnya. Tiba-tiba layar bergetar. Gambar kabur seperti sinyal terganggu. Lalu suara berdesis terdengar nyaring, seperti berasal dari dalam kepala semua penonton. Bukan dari speaker, bukan dari ruang, tetapi seolah langsung menyusup ke otak. Suara itu seperti gumaman ribuan ular yang sedang berdoa di tengah laut yang dalam. Lalu satu kalimat menggelegar dari dalam live. "Kau menjemputku, maka kini aku tinggal bersamamu." Setelah kalimat itu, Aulia bangkit. Kepalanya menunduk. Tubuhnya tidak lagi tampak seperti manusia. Ia bergerak ke arah kamera dengan tubuh melata. Kedua tangannya berubah menjadi sirip bersisik. Di belakangnya, ular-ular kecil menjulur dari tulang punggungnya, bergerak seperti ranggut hidup. Ponsel milik Aulia tergeletak jatuh dan tetap merekam dari bawah. Sosok itu, atau apapun itu, merangkak mendekati lensa. Mata kuningnya menatap langsung ke layar. Lalu dengan suara mendesis, lidahnya menjulur dan layar menjadi hitam. Siaran langsung terputus. Keesokan paginya, nama Aulia menjadi trending di seluruh media sosial. Potongan video live disebarkan secara liar. Akun TikToknya tidak bisa diakses, tapi video tersebut sudah disimpan ribuan orang. Namun tidak ada satupun yang tahu keberadaan Aulia. Polisi hanya menemukan kamar kosong. Lilin hitam telah meleleh seluruhnya.
Mangkuk air pecah, dan di atasnya tergeletak kain batik yang basah dan berbau amis. Di kaca cermin tertulis dengan jari berlendir, "Jangan panggil yang tidak bisa kau kembalikan." Keesokan malamnya, satu persatu penonton live yang menyaksikan hingga akhir mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa mengaku mimpi didatangi wanita setengah ular yang menawarkan kecantikan dan kekayaan dengan imbalan darah. Beberapa lain menghilang tanpa jejak, meninggalkan ponsel yang tetap menyala dengan layar menunjukkan gambar laut malam yang tenang. Seorang pengguna TikTok bernama Yustiana Raj mengalami kejang saat sedang siaran. Ketika dia sadar, dia tak bisa berhenti menatap cermin di kamarnya. Dalam cermin, wajahnya tak lagi miliknya. Ia melihat perempuan lain yang tersenyum manis, lalu membuka mulut, mengeluarkan suara, "Giliranku." Sejak kejadian itu, video-video horor dengan tema ritual Nyi Blorong menjadi tren. Banyak yang mencoba menirunya, berharap viral seperti Aulia. Tapi tak satu pun kembali setelah 3 hari. Akun mereka hanya menampilkan live kosong dengan suara air menetes dan desisan halus. Komentar tetap muncul, tapi tak ada yang membalas. Di antara semua korban, satu pola muncul. Semua dari mereka pernah mengetik komentar di live Aulia yang pertama. Komentar yang menyebut palsu, cuma acting, atau settingan murahan. Mereka tak sadar, komentar adalah kontrak. Ketika seseorang menyaksikan ritual dan menyebutnya bohong, mereka mengikat dirinya sendiri pada makhluk yang diundang. Nyi Blorong tidak menyukai penyangkalan. Ia tidak menerima penonton. Ia menuntut pemuja. Sebulan setelah insiden itu, TikTok menghapus semua arsip siaran yang berbau ritual. Tapi terlalu terlambat. Fenomena baru telah lahir. Video live yang tidak pernah diposting, tapi muncul sendiri di beranda pengguna. Jika video itu muncul di tengah malam, dan kamu melihat sosok perempuan berambut panjang dengan ekor bersisik di balik tirai kamarmu, maka matikan ponsel. Jangan simpan, jangan komentar. Karena begitu kamu mengetik satu huruf, dia tahu kamu menonton. Dan ia sudah berada di belakangmu.